Halo, saya Imam Fahrudin. Saya akan melanjutkan cerita tentang fisika nuklir. Itu pustakanya, dan kali ini kita akan lihat tentang ketidakstabilan inti dan juga tentang reaktor nuklir. Ketidakstabilan inti. Orang dapatkan bahwa sebagian besar inti itu tidak stabilnya. Sebagian besar inti di alam ini tidak stabil, yaitu meluruh atau decay. Strukturnya berubah menjadi inti lain. Ini contoh inti yang tidak stabil. Untuk inti berat, nomor masanya besar, itu uranium 238, 235, thorium, polonium. Nah, inti ringan pun ternyata juga ada yang tidak stabilnya. Contohnya ini tritium, intinya triton ya. Ini ada karbon 14, ada kalium 40. Ini hidrogen 13, ini berarti ada satu proton dengan 2 neutron ya. Pada prinsipnya secara umum jika jumlah proton dan neutronnya sangat berbeda, maka inti menjadi tidak stabilnya. Kalaupun sempat terbentuk, dia hanya sebentar, kemudian dia meluruh atau decay. Dari sumber yang dipakai di catatan ini, maka jumlah inti stabilnya itu diketahui sebanyak 275, yang terdiri atas paling banyak inti genap-genapnya. Kita sudah belajar dari magic number juga bahwa inti genap-genap itu paling stabilnya. Dari kajian tentang rumus massa semi empiris yang berkaitan juga dengan energi ikat, kita lihat bahwa inti genap-genap itu lebih mungkin menyusun sistem dengan energi lebih rendah. Karena itu tidak heran jika inti stabil yaitu terbanyak adalah inti genap-genap. Berikutnya inti genap ganjil, inti ganjil genap kurang lebih sama, dan terakhir inti ganjil ganjil. Ini hanya ada 4 yang stabil. Ini mengulang lagi tentang magic number ya. Nah, kita lihat grafik ini. Ini terhadap neutron, ini jumlah proton ya. Kita lihat inti-inti stabil itu ternyata tidak pas sama jika jumlah proton dan neutronnya itu sama. Semakin berat inti, maka yang stabil justru apabila jumlah neutronnya sedikit lebih banyak dari jumlah protonnya. Ini penjelasannya karena jika inti itu makin berat, berarti jumlah protonnya makin banyak, maka gaya tolak kulumnya pun makin kuat. Karena itu harus diimbangi oleh gaya nuklir yang sifatnya mengikat. Nah, itu menjelaskan mengapa jumlah neutron harus lebih banyak ya, semakin berat inti tersebut. Jadi untuk mengimbangi gaya tolak kulum yang semakin kuat, maka gaya ikat nuklirnya pun harus lebih kuat juga, sehingga inti tidak pecah. Orang juga dapatkan bahwa ini ada batasnya ya. Jadi kalau suatu inti sudah nomor atomnya lebih besar dari 83 atau jumlah protonnya lebih banyak dari 83, itu tidak lagi stabil ya, atau jumlah neutronnya sekian. Jadi inti-inti yang makin berat itu mereka tidak lagi stabil. Bentuk ketidakstabilan inti ada 2. Ada yang disebut dinamis, ada yang disebut ketidakstabilan beta. Ketidakstabilan dinamis peristiwanya adalah suatu inti pecah menjadi 2 atau lebih bagian.
Ini contohnya kalau proses pembelahan inti fisi. Contoh lain misalkan peluruhan alfa. Jadi ada inti yang memancarkan secara spontan partikel alfa gitu ya. Satu lagi adalah ketidakstabilan beta. Ketidakstabilan beta di sini inti berubah secara spontan. Yang kita ingat lagi bahwa di sini dibahas adalah inti yang meluruh secara spontan ya. Jadi ketidakstabilannya itu alamiah. Inti itu pecah atau berubah bukan karena buatan tapi karena secara spontan. Pada ketidakstabilan beta yang terjadi adalah nukleonnya berubah wujud. Entah proton berubah jadi neutron atau sebaliknya neutron berubah jadi proton. Ini disertai oleh pemancaran elektron atau sinar beta orang sebut, atau pemancaran positron, sinar beta positif. Bisa juga elektron capture ya, jadi elektron yang beredar di sekitar inti itu ditangkap oleh inti. Kita lihat ilustrasi ketidakstabilan dinamis ya. Misalkan inti A pecah menjadi inti B, C, dan lain-lain, bisa lebih dari 2. Syaratnya ya, kita ingat, jika A pecah menjadi B, C, dan seterusnya, maka jika ini ingin terjadi secara spontan ya, secara alamiah, berarti massa A itu harus lebih besar dari jumlah massa seluruh yang ada di sini, inti akhirnya ya. Ini akan spontan meluruh, akan pecah ya. Jika kita bicara dalam energi ikat, maka tandanya tinggal dibalik ya. Energi ikat inti A harus kurang dari jumlah energi ikat inti-inti di sebelah kanan ini, inti-inti akhir ya, di akhir proses. Misalkan ini contoh peluruhan alfa. Jadi inti asal X meluruh menjadi inti akhir atau inti hasil atau inti anak orang bilang juga Y dengan memancarkan partikel alfa atau inti helium 4. Maka syaratnya massa X harus lebih besar dari jumlah massa Y dan massa partikel alfa. Atau energi ikat inti X harus kurang dari jumlah energi ikat inti Y dan energi ikat partikel alfa. Penjelasan kualitatif ketidakstabilan dinamis, kita lihat kapan inti bisa pecah, bisa stabil, dan tidak mungkin pecah atau tidak mungkin terbentuk inti tersebut. Misalkan A pecah menjadi B dan C. Nah, kita lihat ini grafik energi, ini jarak antara B dan C ya. Kita lihat energi potensial antara inti B dan C dan energi total sistem ini. Jadi energi total dalam proses ini tidak berubah ya. Jadi ketika energi total sistem atau inti A ini itu tidak berubah, tetap besarnya sama dengan energi total sistem inti B plus inti C ya. Jadi dalam keseluruhan proses ini energi tetap. Kita lihat misalkan energi potensial inti B dan C, sistem inti B dan C itu seperti ini ya. Yang merah ini adalah nilainya di kejauhan ya, titik energi asimtotnya ketika jarak antara B dan C itu sangat jauh. Dengan kata lain, B dan C itu bebas, tidak saling terikat. Maka apabila energi total sistem ini kiri sama dengan kanan tidak berubah, itu ada di sini, maka ketika pecah menjadi B dan C, artinya jarak B dan C itu jauh ya.
ininya R-nya besar, energi itu tetap. Maka energi itu di bawah energi potensial ya. Energi totalnya. Energi total adalah energi kinetik plus energi potensial. Jika energi totalnya kurang dari energi potensial, berarti energi kinetiknya negatif. Nah, ini tidak mungkin. Jadi pada kasus ini, kalaupun kita buat A pecah menjadi inti B dan C, hasilnya adalah sistem inti B dan C dengan energi kinetik negatif. Dan ini tidak mungkin terjadi. Dengan kata lain, pada kasus ini inti A itu stabil, tidak akan pecah ya. Kasus kedua, ini energi potensial sistem inti B dan C ya. Ketika lepas bebas, keduanya saling berjauhan, energinya sekian, energi potensialnya. Nah, apabila energi total sistem ini ada di sini, maka ketika B dan C itu bebas, ada di kejauhan sini, R-nya besar, energinya juga sebesar ini ya. Energi total atau conserve tidak berubah. Nah, ini lebih dari energi potensial, sehingga kita dapatkan energi kinetik sistem B dan C positif, dan ini mungkin. Jadi pada keadaan ini itu dimungkinkan inti A pecah menjadi B dan C melalui fenomena yang disebut sebagai efek terobosan atau tunneling effect ya. Jadi digambarkan seolah-olah inti BC menerobos potensial penghalang ini dan keluar di sini, dia bebas. Itu ilustrasinya ya. Keadaan ketiga, jika energi potensial sistem BC seperti ini, maka energi total sistem itu hanya bisa di atasnya. Dan ini dengan kata lain tidak ada peluang sama sekali B dan C membentuk suatu sistem terikatnya. Ini praktis selalu bebas dia ya. Tidak seperti ini kan. Pada jarak R ini terperangkap di sini, ini terperangkap ya. Ini terperangkap tapi masih punya peluang bebas. Ini sama sekali tidak ada peluang untuk terperangkap. Jadi sistem A tidak pernah terbentuk, B dan C selalu bebas dalam ini. Itu gambaran kualitatif tentang ketidakstabilan dinamis. Jadi jika inti meluruh secara spontan melalui ketidakstabilan dinamis, itu gambarannya yang tengah ini, melalui fenomena yang disebut sebagai efek terobosan, tunneling effect. Kita lihat sekarang ketidakstabilan beta. Jadi fenomenanya adalah nukleon berubah wujud. Misalkan neutron berubah menjadi proton, proton berubah jadi neutron. Ini kalau kita lihat ada ketidaksamaan muatan di sebelah kiri dan di awal dan di akhir proses. Karena itu harus diimbangi. Ya. Jika neutron meluruh menjadi proton atau berubah menjadi proton, maka akan dilepaskan elektron. Sebaliknya jika proton berubah wujud menjadi neutron, akan dilepaskan positron. Positron ini anti elektronnya. Nah, orang kaji ini dilihat momentum anggularnya. Momentum angular juga harus kekal. Ini kalau kita lihat saja di sini spinnya setengah, di sini spinnya kan tidak setengah ya. Spin setengah, spinnya tidak setengah. Jadi pasti ada partikel lain di sini ya, untuk membuat spin dalam proses ini itu conserve ya, tidak berubah. Nah, itu diprediksi ya, oleh disebut partikelnya dari segi muatan sudah oke, maka partikelnya harus tidak bermuatan ya, netral, dan dari segi massa ini sudah
terpenuhi, jadi partikelnya pasti sangat ringan sekali ya. Orang sebut si kecil yang netral itu dalam bahasa Itali jadi neutrino ya, si kecil yang netral, kecil karena masanya sangat kecil. Bahkan dalam banyak aplikasi praktis dimasukkan massa neutrino sama dengan 0. Neutrino spinnya setengah sehingga membuat dalam proses ini spin conserve ya. Jadi jika neutron meluruh menjadi proton, akan dilepaskan elektron dan anti neutrino elektron. Kita akan belajar ini lagi nanti setelah masuk pengenalan fisika partikelnya. Ada neutrino elektron, ada antipartikel, segala macam. Jika proton meluruh atau berubah wujud menjadi neutron, maka dilepaskan positron dan neutrino elektron. Ada proses lain dalam ketidakstabilan beta, yaitu ini adalah electron capture ya. Jadi proton di dalam inti itu menyerap elektron orbital ya, yang mengorbit di sekitar inti. Nah, dihasilkan neutron dan neutrino elektron. Ada satu lagi proses yang mungkin orang bisa pikirkan, yaitu neutron menangkap positron, berubah menjadi proton dan dipancarkan anti neutrino elektron. Tapi proses ini di inti tidak mungkin terjadi karena di dalam atom itu tidak ada positron beredar di sekitar inti, yang ada adalah elektron. Jadi positron capture di dalam atom itu tidak terjadi. Ya, jadi hanya 3 reaksi ini yang mungkin. Sekarang kita lihat dari segi syarat reaksi. Kalau ini mau terjadi secara spontan ya, maka rumus umumnya adalah massa di sebelah kiri harus lebih besar dari massa di sebelah kanan. Nah, kita lihat yang memenuhi itu yang mana. Nah, ini adalah massa partikel-partikel tersebut. Neutrino dianggap 0 di sini massanya. Massa neutron tuh lebih besar dari jumlah massa proton dan elektron, sehingga reaksi nomor 1 ini bisa terjadi secara spontan. Karena itulah orang tidak dapatkan ada neutron bebas berlama-lama. Dalam waktu hidup neutron tuh rata-rata sekitar 15 menit atau kurang dari itu ya. Jadi karena itu tidak didapatkan neutron bebas di alam, karena dalam waktu yang singkat neutron meluruh menjadi proton. Sementara proton, reaksi ini tidak bisa terjadi secara spontan karena jumlah massa proton kurang dari jumlah massa neutron plus positron. Karena itu kita dapatkan proton itu stabil ya, tidak meluruh. Proton bebas kita bisa temui di alam. Nah, itu kalau kita bicara partikel ini sendiri ya, bebas, maka yang mungkin meluruh secara spontan adalah neutron. Proton tidak bisa, reaksi ini juga nggak mungkin terjadi. Tapi kalau proton dan neutron ini semua berada di dalam inti, maka bisa saja proton ini mendapat energi dari lingkungan sekitarnya, dari nukleon yang lainnya, entah melalui tumbukan atau apa, sehingga total energi di sini proton plus energi itu sama dengan total energi di kanan, sehingga reaksi ini bisa terjadi. Begitu juga dengan reaksi nomor 3. Jadi di dalam inti ketiga-tiganya secara spontan bisa terjadi. Di luar inti yang bisa terjadi secara spontan hanya reaksi nomor 1 ya, karena itu tidak ditemui neutron bebas, karena neutron cepat meluruh menjadi proton. Ketidakstabilan beta dalam inti, kalau kita terjemahkan ini sekarang dalam inti, maka seperti ini ya. Jadi asalnya kita punya inti X dengan nomor atom dan
jumlah neutron seperti ini, dan ini adalah inti Y yang jumlah protonnya lebih 1 dari X, dari jumlah neutronnya kurang 1 dari inti X. Maka ketidakstabilan beta dituliskan dalam inti persamaannya seperti ini. Di sini neutronnya, neutron X berkurang 1 ya, berubah menjadi proton, karena itu Y jumlah protonnya lebih 1 dari inti X. Di sini kebalikannya ya, proton meluruh menjadi neutron di sini. Jadi inti Y meluruh menjadi inti X sambil memancarkan memancarkan positron dan elektron neutrino. Ini juga terjadi elektron captured oleh proton di inti Y ya, menghasilkan inti X dan neutrino elektron. Nah, misalkan kita mau hitung selisih massa ini ya, inti X dan inti Y, ini kita bisa lihat dari rumus energi ikat, kita dapatkan seperti ini ya. Kita tahu bahwa massa X sama dengan jumlah massa Z proton tambah N neutron dikurangi energi ikat inti X. Jadi kalau ini dimasukkan ke dalam sini, kita akan dapatkan persamaan yang baris kedua ya. Nah, ini menjadi selisih massa neutron proton. Maka syarat dari tiga reaksi ini untuk terjadi secara spontan adalah ini ya. Yang ini jelas ya, jumlah massa X dikurangi atau selisih massa X dan Y maka harus lebih besar dari massa elektron. Selebihnya ini tinggal main-main tanda saja ya. Massa inti Y dikurangi massa inti X ya, sama dengan minus massa inti X dikurangi massa inti Y, harus lebih besar dari massa positron. Massa positron sama dengan massa elektron ya. Jadi kalau dibalik tandanya menjadi seperti ini ya. Ini mudah didapatkan dari situ ya. Jika yang orang pakai adalah massa atom, maka rumusnya sedikit berubah menjadi seperti ini ya. Ini sekarang massa atom, bukan massa inti X. Oke, selesai dengan sedikit cerita tentang ketidakstabilan inti. Yang kita sudah lihat ada dua mekanisme inti meluruh melalui yang disebut ketidakstabilan dinamis, satu lagi ketidakstabilan beta. Pada proses ketidakstabilan beta tidak ditemui inti pecah atau peluruhan alfa, melainkan ada peluruhan beta atau beta negatif atau elektron, beta positif atau positron. Nah, ada elektron capture. Sekarang kita lihat tentang reaktor nuklir. Ini salah satu aplikasi fisika nuklir ya, untuk menghasilkan energi. Ingat lagi grafik ikat. Grafik ikat itu saya gambarkan di sini pakai kursor ya. Itu kurang lebih seperti ini, naik cenderung konstan, kemudian meluruh ya. Berarti inti-inti ringan itu fraksi ikatnya lebih rendah dari inti yang lebih berat. Begitu juga inti yang berat sekali, fraksi ikatnya lebih kecil dari inti yang lebih ringan ya. Nah, fraksi ikat yang lebih besar berarti energi ikat lebih besar, berarti energi sistem lebih negatif ya. Jadi kalau inti-inti ringan membentuk inti yang lebih besar, lebih berat, maka energi sistem justru turun lebih negatif. Dengan demikian ada energi yang dilepaskan.
Begitu juga jika inti berat meluruh menjadi inti yang lebih ringan, energi sistem turun lebih negatif, berarti ada energi yang dilepaskan. Jadi jika inti ringan berfusi, menyatu, membentuk inti yang lebih berat, ada energi yang dilepaskan. Sebaliknya jika inti-inti berat pecah atau menjalani fisi menjadi inti-inti yang lebih ringan, maka juga dilepaskan energi. Dari situ orang bisa mendapatkan energi melalui reaksi nuklir ya. Reaksi fusi itu terjadi di bintang-bintang ya. Jadi inti-inti ringan hidrogen gitu ya, fusi menjadi inti yang lebih berat ya, menjadi deuteron, menjadi helium gitu ya. Ini hanya terjadi di lingkungan yang ekstrim, di bintang, di lingkungan yang energi temperaturnya sangat tinggi. Kalau temperatur sangat tinggi berarti energi kinetik si partikel-partikel di sana juga sangat tinggi, sehingga dimungkinkan proton dengan proton karena sangat cepat dia bisa bertabrakan ya, mengalahkan penghalang atau potensial tolak kulumnya. Secara buatan ini reaksi fusi sulit dilakukan ya. Kalau di bintang lingkungannya ekstrim, temperatur tinggi, itu mungkin terjadi. Jadi yang bisa orang buat itu adalah reaksi fisi ya, orang bisa membuat reaksi fisi untuk menghasilkan energi misalkan ya. Nah, reaktor nuklir pertama dibangun oleh Fermi dan kawan-kawan di tahun 1942. Waktu itu situasinya Perang Dunia Kedua, dan ketika itu orang membuat ini, aplikasinya kemudian dipakai untuk membuat bom nuklir ya. Ya memang pada prinsipnya reaktor nuklir maupun bom nuklir ini sama ya, memanfaatkan reaksi berantai. Reaksi berantai itu menghasilkan energi yang besar, sehingga bedanya adalah pada bom nuklir reaksi berantai yang menghasilkan energi besar itu tidak dikontrol, karena itu dia menjadi sesuatu yang merusak ya. Banyak partikel-partikel radioaktif lepas ya, tidak dikontrol, tidak dijaga. Sementara dalam reaktor nuklir itu sebaliknya. Jadi reaksi berantai, reaksi melepaskan energi dan banyak partikel radioaktif, tapi semua dikontrol ya. Partikel radioaktifnya dijaga untuk tidak keluar dari lingkungan. Energinya diatur sesuai kebutuhan untuk dimanfaatkan untuk banyak hal ya. Nah, ada inti-inti berat. Jadi tidak semua inti berat kita bisa pecah untuk mendapatkan energi. Jadi ada inti-inti berat yang dia akan pecah atau mengalami fisi jika ditumbuk oleh neutron yang justru tidak cepat, yang disebut neutron lambat atau neutron thermal istilahnya. Energinya sebesar ini, kecil ya, 0,025 elektron volt. Nah, inti-inti seperti ini, inti berat yang seperti itu disebut inti fisil. Contohnya uranium 235, isotop uranium 235 ya, plutonium 239. Nah, ketika inti fisil ini ditabrak neutron, dia pecah, maka dia juga melepaskan elektron. Elektronnya menabrak inti fisil yang lain, pecah lagi, keluar elektron lagi, menabrak lagi, seterusnya, sehingga terjadi reaksi berantai. Nah, kita ambil uranium. Ini banyak dipakai sebagai bahan bakar nuklir ya. Uranium di alam itu banyak, cuma yang kita butuhkan sebagai inti fisil sebetulnya adalah isotop 235-nya ini. Nah, ini itu sedikitnya. Kalau kita punya satu gunung uranium, itu kebanyakan di dalamnya adalah uranium 238. Uranium 235-nya mungkin hanya sebesar satu genggaman ya. Ilustrasinya seperti itu.
Nah, uranium 238 ini bukan inti fisil, jadi kalau dia ditabrak neutron, dia tidak pecah, dia bahkan menangkap neutron yang datang. Tapi tidak apa-apa, jadi kalau kita punya uranium sebagai bahan bakar, di dalamnya ada sedikit uranium 235, maka tetap orang bisa langsungkan reaksi fisi. Nah, dalam hal ini orang kemudian berusaha supaya dalam bahan bakar uranium tersebut jumlah uranium 235-nya diperbanyak ya, relatif terhadap yang 238. Ini yang disebut sebagai enrichment atau pengayaan. Dan teknologi untuk ini sangat tinggi dan sangat mahal, sehingga sampai saat ini beberapa negara maju ya yang bisa melakukan itu, pengayaan uranium dalam rangka meningkatkan kandungan uranium 235 di dalam satu batang atau di dalam bahan bakar uranium, sehingga lebih banyak lagi nanti reaksi fisi yang terjadi di dalam reaktor. Ini ada sedikit ilustrasi. Jadi ada inti fisil ditabrak neutron, pecah gitu. Ya, inti fisil ditabrak neutron, pecah menjadi beberapa inti, dan juga ada neutron lagi. Neutronnya menabrak inti fisil yang lain, pecah lagi, keluar neutron. Nah, dengan demikian terjadi reaksi berantai. Makin banyak neutron yang keluar, makin banyak yang menabrak inti fisil, reaksinya makin banyak lagi, energinya makin besar yang dihasilkan. Nah, untuk meningkatkan terjadinya reaksi fisi, maka jumlah elektron termalnya ini harus diperbanyak ya. Padahal dari elektron yang keluar di sini tidak semuanya kecepatannya rendah. Mungkin ada yang melesat dengan kecepatan tinggi, tidak semuanya merupakan neutron termal. Nah, karena itu dibutuhkan moderator ya. Gambarnya seperti ini. Jadi seluruh reaksi ini ya, atau bahan bakar nuklir, semua ditempatkan di dalam bahan yang disebut moderator. Gunanya untuk memperlambat neutron supaya menjadi neutron termal, supaya bisa memicu reaksi fisi. Nah, moderator ini macam-macam ya. Yang paling tua itu di zaman Fermi, itu orang gunakan dari bahan karbon ya, grafit. Makin maju teknologi, orang bisa gunakan air berat atau deuterium. Makin maju lagi bahkan orang bisa gunakan air biasa ya. Nah, ini bergantung pada kandungan uranium 235 dalam bahan bakar nuklir tersebut ya. Jika kandungannya rendah, maka orang pakai grafit ya, seperti yang dipakai oleh Fermi dan kawan-kawan. Jika kandungan uranium 235-nya bisa sampai 3%, maka orang bisa gunakan air berat. Jika jumlah uranium 235-nya dalam bahan bakar nuklir tersebut sangat tinggi, bahkan orang tidak perlu pakai moderator. Dalam arti jumlah reaksi fisi yang dihasilkan sudah cukup lah, tanpa perlu memperlambat neutron, karena jumlah inti fisilnya banyak ya. Walaupun jumlah neutron termalnya sedikit, tapi tetap saja reaksi fisinya yang terjadi jumlahnya besar. Ini beberapa faktor jadi yang mempengaruhi apakah suatu reaksi fisi terjadi atau tidak ya. Ada banyak faktor, tidak selalu inti fisil dipecah, keluar neutron, kemudian dia menabrak inti fisil lain dan menghasilkan reaksi berantai. Tidak selalu seperti itu. Jadi jumlah neutron yang dipancarkan ini cukup nggak? Kalau tidak, lama-lama reaksinya juga akan berhenti ya, kalau jumlah neutronnya terlalu sedikit. Kemudian neutron yang dihasilkan dari inti fisil yang pecah itu berhasil nggak diperlambat oleh moderator. Jika berhasil, maka bisa terjadi reaksi fisi, dia menabrak inti fisil yang lain dan terjadi reaksi fisi. Jika tidak berhasil atau malah neutronnya
di capture oleh inti moderator ini, maka tidak terjadi reaksi fisi ya. Neutronnya tidak menabrak inti fisil yang lain. Juga neutron yang sudah diperlambat itu oleh moderator belum tentu juga bertemu dengan uranium ya. Bisa saja dia bertemu dengan uranium, tapi uranium yang 238 sehingga tidak terjadi reaksi fisi. Jadi berapa peluangnya neutron yang sudah diperlambat tersebut bisa saja bertemu nukleon 235, nah ini yang diinginkan, atau bertemu selain uranium 235 yang tentunya tidak menghasilkan reaksi fiksi. Nah, ini tentang batang pengontrol. Gunanya untuk mengatur jumlah reaksi atau jumlah energi yang dihasilkan. Jadi batang-batang pengontrol ini sifatnya adalah menangkap neutron yang banyak berlepas di dalam teras reaktor. Jadi teras reaktor adalah tempat di mana semua reaksi inti itu terjadi. Khususnya yang ditangkap adalah neutron lambatnya. Jika orang ukur, tentunya di suatu reaktor nuklir ada ukurannya, ada pengontrolnya, ada penunjuk jumlah energi yang dihasilkan segala macam. Itu sudah melebihi, meningkat terus ya, sehingga kalau didiamkan itu akan berbahaya. Maka batang-batang pengontrol ini dimasukkan ke dalam teras reaktor, sehingga ada banyak neutron lambat yang ditangkap, sehingga jumlah reaksi fisi menurun dan energi yang dihasilkan serta panas yang dihasilkan menurun ya. Sebaliknya, jika dilihat reaksinya menurun terus kurang dari yang diinginkan, maka batang-batang pengontrol ini dikeluarkan dari teras reaktor, sehingga nanti banyak neutron lambat yang memicu reaksi fisi, sehingga reaksi fisi jumlahnya naik lagi dan energi yang dihasilkan juga naik lagi sampai yang diinginkan. Demikian orang mengatur batang-batang pengontrol ini dimasukkan atau dikeluarkan untuk menjaga reaksi fisi terjadi secara konstan, secara stabil, secara terkontrol gitu ya. Reaksi fisi yang terjadi di teras reaktor tersebut itu menghasilkan panasnya. Energinya dalam bentuk panas, itu suhunya bisa sangat tinggi. Nah, ini berbahaya karena itu harus didinginkan ya. Jadi di dalam teras reaktor itu ada sistem pendingin ya. Jadi ada aliran pendingin seperti ini, ibaratnya seperti radiator di mobil ya. Jadi ada zat pendingin dialirkan di lingkungan reaktor. Panas dari teras reaktor dari reaksi ini dipindahkan atau diserap oleh cairan pendingin tersebut, sehingga cairan pendinginnya suhunya menjadi tinggi. Kemudian cairan pendinginnya keluar dan dia tukar panasnya itu dengan cairan yang lain atau dengan bahan lain, sehingga cairan pendingin itu turun suhunya dan kembali masuk ke dalam teras reaktor. Itu ide ringkasnya ya. Nah, panas yang diambil dari cairan pendingin tersebut itu dipakai untuk macam-macam ya, untuk memasak air. Misalkan masak air, keluar uapnya bertekanan tinggi atau dibuat bertekanan tinggi dan kemudian memutar turbinnya untuk generate energi listrik. Itu ringkasannya bisa seperti itu, ide dasarnya ya. Nah, pada peristiwa ini juga harus dijaga supaya ketika cairan pendingin masuk teras reaktor kemudian menukar atau melepas panasnya ke misalkan air yang direbus tadi, itu jangan sampai ada bahan-bahan radioaktif yang turut terbawa keluar ke lingkungan. Jadi ini juga mesti dijaga.
Jadi yang masuk ke dalam reaktor hanya cairan yang pendingin ini ya. Tentunya teknologinya akan atau bermacam-macam bergantung jenis reaktornya, sistem pendinginan ini. Ini sebagai pembanding saja ya, jika kita bandingkan sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir dengan sebuah pembangkit listrik tenaga batu bara, PLTB. Jika di dalam PLTB itu orang bakar 2,5 ton, 2,5 ton batu bara untuk menghasilkan listrik ya. Jadi pembakaran ini menghasilkan panas, panasnya dipakai untuk merebus air, airnya uapnya dipakai untuk memutar turbin, turbinnya untuk menghasilkan listrik. Dihasilkan energi yang bisa dihasilkan juga oleh hanya 1 gram bahan bakar uranium ya. Energinya sekian, 1 megawatt hari ya. Jadi bahan bakar nuklir sebesar 1 gram menjalani reaksi nuklir, keluar panas, panasnya dipakai untuk merebus air, airnya dari situ keluar uap, uapnya untuk memutar turbin, turbinnya membangkitkan listrik. Itu didapat sekian 1 megawatt hari. Ini sebanding dengan atau setara dengan energi yang dihasilkan jika yang dipakai untuk merebus air tadi adalah pembakaran 2,5 ton batu bara. Nah, di sini kita bicara ini tentang masalah sampah nuklir yang orang sebut sampah nuklir ya. Jadi bahan bakar nuklir setelah menjalani reaksi nuklir maka dia menjadi tidak bisa lagi dipakai untuk sebagai bahan bakar nuklir karena uranium 235-nya sudah pecah menjadi inti lain ya. Sehingga menjadi inti-inti sisa di dalam bahan bakar itu yang sifatnya radioaktif. Nah, ini harus diatur, diurus dengan baik, tidak bisa dibuang begitu saja. Jadi orang lakukan manajemen sampah nuklir itu, disimpan di wadah tertentu sampai sekian lama karena waktu paruh bahan-bahan radioaktif itu sangat lama. Nah, terakhir bisa disimpan di dalam tanah, dalam wadah yang kuat, dalam wadah baja ya, sebagai pembuangan terakhir ya. Ini yang orang lakukan dan orang sampai sekarang bisa manage, bisa atur itu dengan baik. Sekian cerita tentang fisika nuklir kali ini. Terima kasih atas perhatian semua.